Ah, Selamat pagi teman-teman tim bloggers dimanapun Anda berada. Hari ini 21 April. Wah, semua perempuan di Indonesia terutama memperingati Hari Kartini. Hari Kartini sebagai sebuah hari yang diperingati oleh semua perempuan sebagai suatu bentuk kebangkitan. Kartini adalah simbol kebangkitan perempuan, kebangkitan yang namanya emansipasi. Padahal sampai sekarang 2022 ya, itu kan tahun 1900 ya. 2022 ini perempuan perempuan aja masih banyak permasalahannya. Tapi kadang-kadang permasalahannya itu dibuat oleh perempuan itu sendiri gitu. Saya juga ngerti ya, tapi itu kita bahas. Tapi yang jelas kami mengucapkan selamat Hari Kartini kepada semua perempuan di Indonesia. Semoga tetap strong. Semoga nggak ngomongin relasi tulang rusuk dan tulang punggung, nanti salah persepsi lagi. Nah, kalau kita lihat bahwa perempuan itu menjadi satu bagian penting dalam, kalau saya mengatakan, struktur pembangunan bangsa, karena regenerasi itu juga dari perempuan kan. Dalam konsep ini seringkali perempuan juga banyak menjadi korban dari berbagai hal yang ada di sekitarnya. Kali ini saya bersama Ibu Dwi Astuti atau yang biasa dipanggil Bu Asti, sosiolog dari Universitas Widya Mataram. Kita akan berbincang mengenai pernikahan dini atau pernikahan anak, bisa nggak kita begitu? Pernikahan dini itu sebetulnya definisi berdasarkan undang-undang. Tapi kalau anak itu batasan usianya agak sedikit. Jadi kalau kita sebut apa pernikahan anak? Anak itu batasannya 18 tahun. Nah. Tapi ketika pernikahan itu disebut pernikahan dini, itu ketika dia di bawah 19 tahun. 19 tahun. Undang-undang yang tahun 2019. Jadi kalau banyak kasus yang terjadi pernikahan anak atau pernikahan dini kita sebutnya? Pernikahan dini. Pernikahan dini ya. Pernikahan dini. Karena pernikahan anak pasti masuk ke kategori pernikahan dini. Baik. Jadi pernikahan anak yang di bawah usia 18 tahun atau pernikahan dini yang di bawah usia 19 tahun itu juga, dan ini yang menjadi masalah. Tapi kok yang dimasalahkan perempuannya ya? Apa laki-laki juga nggak bermasalah dalam konsep pernikahan dini? Sebetulnya kasus pernikahan dini memang tidak hanya terjadi pada perempuan sih Mas. Menurut data yang saya pernah baca gitu ya, yang menyebutkan bahwa pernikahan yang terjadi pada usia dini itu adalah pernikahan yang terjadi di bawah usia ketentuan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 19 tahun. Ya. Tetapi apakah kemudian yang terjadi hanya pada perempuan? Ini data tahun 2011 sampai 2018 itu terjadi pernikahan tercatat 101, dan dari 101 itu 79-nya adalah perempuan. 101 pernikahan 79-nya adalah perempuan. Loh, yang sisanya Laki-laki. kasusnya? Ya, kasus yang terjadi itu maksudnya apa? Ya, artinya memang lebih banyak pernikahan dini itu kasusnya terjadi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Nah, kalau dari yang saya baca, beberapa sebab diantaranya adalah persoalan ekonomi, ada yang menjadi sebabnya itu adalah adat atau tradisi gitu ya. Ada juga yang disebabkan oleh norma atau aturan sosial gitu. Nah, salah satu yang saya baca di dalam beberapa artikel antara lain adalah alasan ekonomi. Alasan ekonomi antara lain ketika keluarga berada dalam kondisi ekonomi yang sangat miskin, maka menikahkan anak adalah salah satu solusi supaya mengurangi beban keluarga. Dan lagi-lagi ini sebetulnya terkait dengan konstruksi gender lagi gitu ya sebetulnya. Jadi dalam kasus pernikahan dini itu pada proses pengambilan keputusan dan ketika nanti pernikahan itu sudah terjadi dan berjalan itu semuanya ternyata terkait dengan itu. Ternyata terkait dengan relasi identitas gender atau identitas sosial laki-laki dan perempuan itu. Gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Untuk keluarga yang tadi alasannya ekonomi saja, kenapa yang dipilih bukan yang cowok yang dipilih tapi yang perempuan? Karena yang cowok diminta untuk mencari pekerjaan, Mas. Oh, cowok jangan nikah dulu gitu maksudnya? Yang cewek dulu yang menikah gitu? Ya, artinya ada mindset Sebentar. Ada mindset di dalam masyarakat yang mengatakan bahwa ya kalau perempuan ya sudah ikut suami saja.
Bukan, Tapi kalau maksudnya begini, anak- dalam konsep pernikahan, ini menikahkan ya, menikahkan anak. di bawah usia ketentuan undang-undang. Ya gini, Ya. misalnya begini, oke lah di bawah ketentuan undang-undang atau undang, tapi pertanyaan saya adalah, ketika ada konsep menikahkan perempuan lebih dahulu daripada laki-laki, itu salah nggak sih? Kalau dilihat dari dampaknya menurut saya salah. Dilihat dari dampaknya. Maksudnya? Karena undang-undang mengatur tentang batasan usia itu pasti juga sudah ada kajian-kajiannya bahwa memang usia tersebut adalah usia siap untuk menikah, gitu ya. Nah, sementara yang terjadi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan di bawah usia tersebut. Artinya ada risiko-risiko atau persoalan-persoalan yang akan muncul sehingga kemudian membuat hubungan pernikahan itu sebenarnya bukan hubungan yang ideal. Nah seperti itu. Nah kalau tadi saya sebutkan misalnya terkait dengan alasan ekonomi, jelas ya. Jadi orang tua itu kemudian mengambil langkah setelah saya nikahkan satu kan bukan saya kurang satu. Kemudian yang kedua itu adalah persoalan adat atau tradisi. Ada banyak tradisi yang ada mindset di dalam masyarakat, misalnya berbicara tentang perawan tua, gitu ya. Iya. Orang menjadi malu ketika anaknya menjadi perawan tua. Lah kok malu? Saya kurang tahu karena itu yang dibangun oleh masyarakat kita kan, itu yang terus direproduksi, jangan jadi perawan tua dan sebagainya. Tapi orang nggak pernah ngomongin perjaka tua, gitu kan? Jarang kan ngomongin perjaka tua. Dan ada beberapa tradisi atau adat yang memang itu tadi ketika anak sudah mencapai usia di atas 16 atau 18 tahun itu kemudian malu lah kalau ada anak perempuan yang usianya sudah segitu dan belum menikah. Tapi kalau cowok nggak ada perasaan. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Nah, ini menurut saya yang saya tadi katakan. Jomblo nggak apa-apa ya? Ya, always related to generation tadi itu loh. Tapi perkembangan teknologi itu menyiratkan ada perubahan gitu bahwa jomblo is the best, apa hidup sendirian gitu sih. Sebentar, nanti kita akan bahas itu di lain kesempatan. Dari data yang saya punya ini, perkawinan anak di Indonesia khususnya DIY ada peningkatan jumlah. Kalau di tahun 2018 ada 331, kemudian di tahun 2020 itu malah ada 696 kasus DIY loh. DIY. Nah, pernikahan yang di bawah katakan perkawinan anak ini itu kok diperbolehkan ya? Maksud saya kok diperbolehkan itu? Iya, karena di dalam undang-undang yang mengatur tentang batasan usia pun ada yang namanya aturan tentang dispensasi. Ya, jadi diperbolehkan untuk menikah dalam kondisi-kondisi khusus atau bahasanya maaf ini saya nggak begitu apal gitu ya, jadi daripada nanti saya salah, itu ada istilahnya yang namanya alasan sangat mendesak. Nah, alasan sangat mendesak itu diperbolehkan dinikahkan walaupun usianya belum 19 tahun, seperti itu. Nah, jadi di dalam undang-undangnya sendiri itu ada peluang untuk memberikan dispensasi, itu yang disebut dengan alasan sangat mendesak. Adalah keadaan ketika tidak ada pilihan lain dan terpaksa harus dilangsungkan pernikahan. Nah, tetapi itu harus disertai dengan bukti yang cukup untuk mendukung bahwa memang mereka masih di bawah usia. Jadi ada dispensasi memang gitu, sehingga memang terjadi gitu. Kalau dispensasi ekonomi bisa Pak? Di sini tidak begitu disebut, di sini tidak, belum saya runut ya, itu alasan mendesak itu apa. Tapi kalau saya lihat di beberapa artikel, biasanya alasan mendesak itu terkait dengan norma sosial. Jadi misalnya terkait dengan sudah hamil duluan gitu ya, atau kemudian terkait tidak diinginkan, tidak diinginkan, atau biasanya terkait dengan norma, misalnya orang tuanya tuh khawatir tuh daripada nanti mereka melakukan hubungan di luar, ya seperti itu lebih baik kemudian dinikahkan. Seperti itu lebih banyak sebenarnya alasan sangat mendesak itu terjadi. Jadi saya khawatiran itu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ada kalau itu itu kan membuktikan bahwa itu celah ya? Celah sehingga tuh jadi peningkatan kasusnya jadi semakin banyak. Ya, karena artinya mungkin saja ada yang ada kasus-kasus yang juga semakin meningkat gitu. Kalau celah itu dimanfaatkan, maksud saya begini, dimanfaatkan untuk melewati undang-undang yang berlaku. Kalau gitu gimana? Maksud saya begini, apakah teman-teman dari gerakan gender atau gerakan perempuan, LSM perempuan, mungkin segala macam itu
itu bisa nggak untuk bukan diskresi ya, memberikan masukan bahwa ini menjadi celah untuk melakukan pernikahan anak atau pernikahan dini gitu loh, yang dalam tanda petik memiliki berbagai resiko. Sekarang pertanyaan saya adalah, sampai seberapa besar resiko seorang anak yang melakukan pernikahan? Kemudian yang kedua, pasangannya biasanya teman atau ada orang tua atau ada. Ya. Jadi kalau terkait dengan risiko, pasti antara proses satu dengan proses yang lain, apapun motivasi mereka melakukan pernikahan dini, pastinya kalau dampaknya itu hampir sama. Yang pertama adalah terkait dengan kesehatan reproduksi. Jadi kan secara medis itu kan perempuan itu siap melakukan atau siap menjalankan aktivitasnya dari segi reproduksi itu kan sekitar usia 20-21 gitu ya. Nah, untuk 19 ya mungkin agak relatif ya, 19 mungkin untuk anak sekarang sudah lumayan siap ya, karena mereka mungkin menstruasinya juga lebih awal dibanding orang zaman dulu. Tapi ketika itu masih usia anak, sudah bisa dipastikan dia tidak siap secara reproduktif. Nah, dampak secara kesehatan antara lain adalah satu, dia belum siap rahim, sehingga kemudian ketika dia hamil ada banyak masalah, dan kemudian ketika melahirkan banyak sekali kasus kematian ibu dan kematian anak. Ada itu kasus? Banyak kasus seperti itu karena masih terlalu dini, masih terlalu muda gitu ya, masih terlalu muda, organ-organ reproduksinya juga masih terlalu muda. Nah ini kan satu kasus. Kemudian kasus yang lain itu terkait dengan stunting. Jadi isu stunting ini ternyata juga terkait dengan persoalan pernikahan dini. Jadi data menunjukkan bahwa sebagian besar kasus stunting itu terjadi pada orang tua atau ibu yang usianya di bawah 18 tahun. Artinya dia memang belum bisa mengelola gizi ketika dia hamil dan sebagainya. Karena apa? Karena rendahnya pengetahuan. Itu yang kedua. Jadi dampaknya tidak hanya ke ibu tapi juga ke anak. Ya. Kemudian dampak yang lain adalah dampak psikologis. Bagaimanapun anak ya, anak itu kan memang belum siap untuk mengambil keputusan yang sebagai seorang tua gitu. Ya, sebagai orang tua yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu orang dewasa lah, misalnya bagaimana menyekolahkan anak ini nanti anak mau KB atau tidak dan sebagainya. Nah, ini memberikan tekanan psikologis tersendiri terhadap si istri atau si perempuan itu. Kemudian yang kasus yang lain adalah kekerasan dalam rumah tangga. Jadi posisi yang masih anak, yang artinya inferior gitu ya, bagian yang posisinya masih lemah, ini memberikan potensi yang sangat besar untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Baik itu kekerasan perselisihan maksudnya gitu. Tidak hanya perselisihan dengan ya, pasangannya. Ya, kalau perselisihan kan artinya posisinya seimbang ya, relasinya itu relasi yang seimbang. Tapi ini relasi yang memang inferior dan superior gitu. Jadi karena dia lebih muda, karena dia masih anak, itu kemudian cenderung lebih didominasi ya, sehingga entah itu diberi kekerasan verbal misalnya dengan ucapan-ucapan yang ya namanya juga anak-anak, mungkin misalnya dengan karena dia masih dalam kondisi psikologisnya ya anak itu, ya itu dari sisi si pelaku. Tapi dari sisi korban sendiri dia juga berada pada posisi yang memang pengetahuan dia untuk melawan itu nggak ada kan gitu ya, dia hanya menerima saja kondisi itu gitu. Dia belum memahami dan belum mengerti how to, bagaimana cara saya untuk bisa melepaskan saya dari kekerasan ini, itu dia belum ngerti, belum bisa seperti itu. Jadi lebih banyak ya udah dia takut, diam dan sebagainya. Nah, itu adalah dampak-dampak kekerasan akibat pernikahan dini. Tadi kalau disebutkan pertanyaannya kedua tadi apa? Lupa aku juga. Saking dengerin itu. Siapa yang menjadi pasangannya gitu ya? Iya, nah, jadi gini. Apakah teman atau teman atau apa? Nah, ini tergantung pada jenis alasan pernikahan dininya. Seperti tadi saya katakan, sebab alasan atau sebab pernikahan dini itu ada satu yang terkait dengan ekonomi. Kalau ekonomi ini jelas yang kemudian menjadi pasangannya tentunya adalah juga orang yang punya alasan latar belakang ekonomi. Artinya, lah iyalah mesti kan punya utang apa segala macam. Jadi dia tidak akan melihat usia, tidak akan melihat, tetapi yang penting kemudian secara ekonomi kan dia bisa membantu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau itu didasarkan adat, itu biasanya usia juga tidak begitu spesifik, tetapi ini jelas kalau berdasar adat biasanya perjodohan. Oh, dijodohkan. Ya, biasanya perjodohan. Jadi bisa saja dengan yang usianya lebih muda, bisa saja dengan yang usianya lebih tua, seperti
ya Era Kartini kan juga sebetulnya kan korban perjodohan juga kan. Era Kartini. Iya, Era Kartini. Ibu Kartini itu korban perjodohan. Iya, korban perjodohan. Dia sudah menikah pada usia 24, memang sudah memenuhi syarat. Tetapi kan dia dijodohkan, tidak memiliki kebebasan untuk memilih sendiri siapa yang menjadi pasangannya, dan suaminya itu kan sudah punya selir sebetulnya waktu itu. Ya, mungkin itu yang membuat Era Kartini menolak. Menolak perjodohan. Iya, menolak waktu itu untuk dijodohkan. Tapi dia nggak bisa melawan, kakaknya tetap menikah. Mengalami kekerasan juga kali ya? Saya belum. Dalam ceritanya. Tapi kan sebenarnya kekerasan fisik tidak dialami, tapi kekerasan secara konstruksi sosial sudah dia alami karena dia tidak memiliki pilihan bebas untuk menentukan siapa pasangan hidup saya. Nah, kemudian sebab yang ketiga seperti tadi saya katakan adalah norma. Nah, kalau norma ini rata-rata memang sudah saling memilih ya, karena mungkin ya usianya tidak jajan. Jadi tadi yang disampaikan Mas Dwi, teman ini mungkin masuk ke kategori kan ini. suka sama suka. Nah iya itu, makanya kemudian celah dispensasi yang digunakan adalah persoalan norma gitu. Nah misalnya sudah terlanjur hamil atau supaya tidak melakukan tindakan yang tidak disiapkan oleh agama, misalnya seperti itu. Nah itu biasanya teman kalau seperti itu. Dalam catatan saya ini pada tahun 2021 pernikahan dini di kota Jogja saja itu ada 46 pasangan. Kalau 46 pasangan dibagi 12, 46 dibagi 12, itu satu bulan bisa dapat 3 ya? 3 kan? 3 ya? 30 ya 3 lah. Jadi setiap bulan ada 3 pasangan remaja yang menikah. Dan 43-nya dari 46 itu kasus karena hamil di luar nikah. Nah, pertanyaan saya adalah ketika terjadi kasus hamil di luar nikah, itu tentu saja dalam tanda petik yang dirugikan perempuan kan? Betul, perempuan. Kenapa dia dirugikan dan siapa yang harus sebetulnya bertanggung jawab terhadap banyaknya dari 46 ini hampir 80%, 90% itu adalah karena hamil di luar nikah. Ya, jadi sebetulnya kalau boleh saya sampaikan bahwa kenapa yang dirugikan lebih cenderung perempuan ini sebetulnya terkait dengan teori natur ya, teori natur yang memang bagaimanapun perempuan kemudian yang harus menanggung secara reproduktif gitu ya, karena yang hamil kan yang perempuan, mungkin yang laki-laki yang menanggung kemudian hamil ada yang perempuan. Nah ini yang membuat kemudian lebih banyak yang dirugikan perempuan. Karena persoalan hamil ini tidak berhenti pada hamil dan melahirkan, tetapi akan berdampak pada persoalan-persoalan lain yang cukup panjang. Misalnya dia jadi berhenti dari sekolahnya. Ketika dia berhenti dari sekolahnya, maka dia tidak punya peluang untuk nanti mendapatkan pekerjaan dan masa depan karir yang bagus. Ketika tidak mendapatkan kesempatan itu, maka dia akan terus-menerus berada pada posisi ketergantungan terhadap suaminya atau ketergantungan terhadap keluarganya. Nah, bagi saya persoalan ketidakberdayaan dan ketidakmandirian ini sebenarnya persoalan yang besar, yang itu muncul dari satu peristiwa kecil, bukan peristiwa kecil, satu peristiwa singkat, tetapi itu bisa berdampak panjang. Tapi untuk laki-laki kan tidak mengalami itu, gitu ya. Tidak mengalami itu. Ya, setelah dia melakukan hubungan itu dia tetap bisa sekolah, ya kan? Iya nggak? Dia tetap bisa sekolah kan? Iya bisa. Iya kan? Iya. Anak SMA aja misalnya ada perempuan yang hamil di luar nikah, anak perempuannya kan nggak boleh sekolah, tapi laki-lakinya kan boleh sekolah. Boleh sekolah. Dia tetap bisa mengakses pendidikan, mengakses masa depan, tetap saja dia bisa mandiri dan berdaya. Tapi perempuan hanya karena peristiwa itu terhenti sudah semuanya, dan itu bisa berdampak jangka panjang. Itu tadi dia menjadi bagian dari masyarakat yang tidak berdaya dan tidak mandiri. Nah sekarang apa yang harus dilakukan oleh perempuan? Gini, ada 2 pertanyaan besar dalam pikiran saya. Yang pertama adalah ini kan kasusnya bukan kasus baru, hamil di luar nikah gitu loh. Kemudian itu kan udah berlangsung lama lah. Kasus itu kan berulang-ulang terjadi gitu. Ini korelasinya dengan karena ini Hari Kartini. Dan itu perempuan itu harus melakukan apa satu. Kemudian yang kedua, pemerintah atau siapa yang maksudnya harus ada kebijakan pemerintah. Kalau dia bikin undang-undang saja masih ada celahnya untuk melakukan pernikahan dini, kan ada celah. Dia kan membuat celah itu. Ini undang-undang. Sekarang kalau celah itu masih dibuat, ada nggak undang-undang yang dibuat atau peraturan pemerintah atau apapun yang sama sekali tidak memberikan celah sehingga itu bisa menjadi, misalnya begini, saya seorang perempuan nih, gitu, misalnya gini, wah aku nek pacaran kebablasan dulu, aku meteng, gitu loh, aku mesti ditolak ke sekolah, gitu, satu hal. Nah, sanksi-sanksi seperti itu, kemudian baik terhadap perempuannya, baik terhadap laki-lakinya, sementara ini diartikulasikan ke publik lewat apa?
Oke, ya terkait dengan kasus misalnya hamil dalam usia sekolah ya. Ini memang kalau saya melihat beberapa, saya agak lupa ya, tapi ada kasus di mana kemudian ini memang dimediasi oleh pihak sekolah gitu ya, dimediasi oleh pihak sekolah dan kemudian membuat si cewek ini tidak harus berhenti dari sekolahnya. Jadi pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijazah itu kan berarti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nah kemudian memang pihak sekolah dan pihak keluarga kemudian melakukan proses semacam permohonan dispensasi, kemudian sekolah memediasi agar Dinas Pendidikan tetap membolehkan dia sekolah dan akhirnya memang bisa tetap sekolah sampai dia lulus dan berijazah. Nah artinya memang kalau dari celah hukum saya belum melihat Mas, tetapi proses-proses seperti ini sudah mulai dilakukan gitu. Jadi bagaimana kemudian tidak dikeluarkan, tetap diperbolehkan untuk sekolah gitu ya, dan kemudian tetap bisa mendapatkan ijazah. Nah bagi saya ini merupakan jalan keluar yang bagi saya ini kabar bahagia lah gitu ya, kabar bahagia bagi anak-anak perempuan yang mungkin juga mengalami masalah yang sama gitu ya. Kabar bahagia? Wah kabar bahagia nih. Kabar bahagia. Boleh dong nih, ada celah kan gitu. Bukan seperti itu maksudnya. Bukan seperti itu. Artinya saya melihat bahwa ada sebuah perubahan konstruksi di dalam masyarakat yang kemudian membuat mereka berani bersikap bahwa ini memang membuat dia nanti mengalami dampak jangka panjang. Itu kemudian sudah mulai disadari oleh banyak pihak dan mengupayakan proses-proses tersebut gitu. Jadi punishment-nya itu bukan berarti tidak mengucilkan katakanlah dalam tanda petik korban ya? Kalau stigma pasti tetap terjadi ya. Enggak, artinya ketika sekolah misalnya ada kompromi dari sekolah, dari jasa, itu artinya kan memberikan jalan bagi dalam tanda petik korban itu bahwa untuk tetap bisa melanjutkan pendidikannya gitu. Jadi ini harus dianggap sebagai jalan keluar, bukan peluang untuk melakukan hal seperti itu. Beda ya maksudnya. Ini jalan keluar ketika persoalan seperti itu terjadi dan konsumsi masyarakat sudah mulai paham bahwa ini merugikan dan ini bentuk kekerasan karena ini merugikan perempuan pada jangka waktu yang sangat panjang. Itu jadi bagi saya jalan keluar, jangan dianggap sebagai peluang. Baik. Terakhir, kalau mengenai seberapa persen pengaruh pendidikan terhadap konstruksi berpikir terutama kaum perempuan loh, kalau laki-laki sih tenang-tenang saja. Perempuan itu sehingga dia bisa memahami karena saya dengar kan ada beberapa pendidikan, ada mata pelajaran pendidikan seksual yang dilakukan di sekolah-sekolah itu, dan itu berdampak nggak sih sebetulnya? Ya, jadi saya pernah SMA-nya kebetulan saya orang yang beruntung karena waktu itu SMA belum banyak memberikan pendidikan reproduksi, tetapi saya sekolah yang sudah memberikan pendidikan reproduksi, dan kalau tidak salah itu sebenarnya dikerjasamakan kepada mitra lembaga lain selain Dinas Pendidikan yaitu BKKBN setahu saya. Nah tetapi BKKBN ini memberikan ilmu terkait dengan kesehatan reproduksi yang terkait dengan misalnya sejauh mana sih hubungan itu dibolehkan dan tidak dibolehkan. Kemudian kalau misalnya mereka berpegangan tangan itu bisa berefek kemana, kalau lebih dari itu bisa berefek kemana, just hanya sampai di situ. Tetapi bagaimana pemahaman bahwa kalau saya nanti betul-betul harus, artinya pemahaman bahwa saya harus benar-benar menjaga. Kalau saya sampai tidak mampu menjaga, maka saya akan terlibat dalam persoalan jangka panjang ini, tidak diajarkan di situ. Oh, pendidikan seksual yang diajarkan hanya sebatas gitu ya, pegang tangan segala macam. Tapi tidak sampai kepada ketika nanti kamu gitu ya hamil, maka kamu akan mengalami persoalan apa saja, itu tidak sampai di situ. Oh. Ya, jadi semacam tidak ada warningnya gitu loh, bahwa nanti itu kamu akan terlibat dalam persoalan-persoalan rumah tangga yang akan muncul kayak gitu. Ya, seperti itu tidak sampai di situ. Nah, jadi menurut saya pendidikan yang lebih penting itu justru di situ. Pendidikan yang lebih penting itu justru di situ. Kalau pendidikan seksual ya maaf saja ya, sebetulnya mereka belajar dari itu sudah bisa ya. Tetapi bagaimana memahamkan mereka bahwa itu merupakan bagian dari konstruksi ya. Ketika dia jatuh di dalam peristiwa seperti itu tuh dia akan terseret dalam rentetan banyak sekali persoalan-persoalan lain. Misalnya KDRT, kemudian dia dikucilkan, kemudian dia tidak bisa sekolah, kemudian tidak punya karir. Itu tidak terpikirkan oleh mereka. Menurut saya pendidikan seperti itu yang justru sebaiknya, yang menurut saya itu lebih penting gitu, termasuk untuk ibu-ibu mungkin ya, ibu-ibu yang kemudian mengambil keputusan untuk ini biar mengurangi beban. Nah ini menurut saya juga harus memiliki cara berpikir yang seperti itu, caranya harus jauh gitu ya, tidak pragmatis seperti itu. Dan
pengetahuan bahwa ini bukan satu-satunya jalan itu juga penting. Jadi pengetahuan itu tidak hanya berbicara tentang to know something, tetapi juga pengetahuan bahwa ada alternatif yang lebih baik. Ini ada-ada juga tidak dimiliki gitu. Bahwa oh, ini kayaknya satu-satunya cara. Itu jadi knowledge itu bagi saya adalah kunci bagi. Oke. Ya, tidak terasa 30 menit saudara-saudara. Teman sahabat Blockers ngomongin soal perempuan, apalagi dengan pegiat perempuan ini tidak akan ada habis-habisnya gitu. Besok tahun depan masih dilanjut, mudah-mudahan topiknya berbeda. Baru satu topik. Tapi ada beberapa hal yang saya garis bawahi dari diskusi kita, bahwa perempuan itu harus memiliki pengetahuan tentang dirinya sendiri dan apa yang dilakukan pada dirinya sendiri dan akibat apa yang dilakukan pada dirinya. Ini berkaitan dengan banyaknya pernikahan dini yang terjadi saat ini. Kita tidak membahas, tentu saja sudah banyak yang tahu kenapa terjadi pernikahan dini. Tadi ada beberapa data di Jogja dan segala macam. Persoalannya adalah yang kita bahas adalah mampukah undang-undang atau peraturan itu memfasilitasi atau memberikan payung hukum bagi kasus-kasus seperti ini. Tapi satu hal yang menurut saya menjadi sangat penting adalah pentingnya pendidikan seksual bagi kaum perempuan di sekolah-sekolah. Karena dengan begitu dia akan memiliki pengetahuan secara seksual tentang dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, pendidikan seksual itu bukan sekedar bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan dan akibatnya. Kalau lu dipegang ini, lu mau jadi begini. Kalau ente dipegang ini, kalau anak dipegang begini, ini dipegang itu, seperti itu. Tapi adalah bagaimana rentetan-rentetan kejadian yang akan terjadi apabila terjadi permasalahan seperti ini. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu menjadi sangat penting bagi semua teman-teman perempuan. Mungkin ini yang diinginkan Bu Kartini juga ya. Salah satunya gitu ya. Jadi perempuan itu berdaya terhadap dirinya sendiri. Berdaya, dia punya bargaining terhadap dirinya sendiri, dia tahu bagaimana bagaimana dia harus bersikap dirinya sendiri dan orang. Aku jadi bujur perempuan ini. Baik, teman-teman sekalian, demikian diskusi kita dengan Ibu Dwi Astuti yang luar biasa terkait soal perempuan. Kita ketemu pada sesi berikutnya ya Bu ya. Soal perempuan lagi ya Bu ya. Kapan ngomongin soal laki-laki Bu? Nanti ada. Yuk, salam.